Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori peran dan dampak kebijakan moneter, terutama ada di Indonesia. Dalam perkembangan sejarah peradaban manusia, peranan uang dirasakan sangat penting. Hampir tidak ada satupun bagian dari kehidupan ekonomi manusia yang tidak terkait dengan keberadaan uang. Pengalaman menunjukkan bahwa jumlah uang beredar di luar kendali dapat menimbulkan konsekuensi atau pengaruh buruk bagi perekonomian secara keseluruhan. Konsekuensi atau pengaruh buruk dari kurang terkendalinya perkembangan jumlah uang beredar tersebut antara lain dapat dilihat pada kurangnya terkendalinya perkembangan variabel-variabel ekonomi utama, yaitu tingkat produksi, output, dan harga. Peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong peningkatan harga melebihi tingkat yang diharapkan, sehingga dalam jangka panjang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila peningkatan jumlah uang beredar sangat rendah, maka kelesuan ekonomi akan terjadi. Apabila hal ini berlangsung secara terus-menerus, kemakmuran masyarakat secara keseluruhan pada gilirannya akan mengalami penurunan. Kondisi tersebut antara lain melatar belakangi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas moneter suatu negara dalam mengendalikan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Kegiatan pengendalian jumlah uang beredar tersebut lazimnya disebut dengan kebijakan moneter, yang pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari integral dari kebijakan ekonomi makro yang ditempuh oleh otoritas moneter. Penjelasan selanjutnya itu gambaran umum kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dalam praktek, perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga atau rendahnya laju inflasi, membaiknya perkembangan output real atau pertumbuhan ekonomi, serta cukup luasnya lapangan atau kesempatan kerja yang tersedia. Kebijakan yang disebutkan di atas merupakan bagian dari integral dari kebijakan ekonomi makro, yang pada umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan siklus kegiatan ekonomi, sifat perekonomian suatu negara tertutup atau terbuka, serta faktor-faktor fundamental ekonomi dan lainnya. Dalam pelaksanaannya, strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda dari suatu negara dengan negara lain sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan mekanisme transmisi yang diyakini berlaku pada perekonomian yang bersangkutan berdasarkan strategi dan transmisi dan yang dipilih maka dirumuskan kerangka operasional kebijakan moneter. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter dan siklus kegiatan ekonomi. Perkembangan ekonomi suatu negara tentu mengalami pasang surut atau siklus yang pada periode tertentu perekonomian tumbuh pesat dan pada periode lain tumbuh melambat. Untuk mengelola dan mempengaruhi perkembangan perekonomian agar dapat berlangsung dengan baik dan stabil, pemerintah dan otoritas moneter biasanya melakukan langkah-langkah yang dikenal dengan kebijakan ekonomi makro. Inti dari kebijakan tersebut pada dasarnya adalah pengelolaan sisi permintaan dan sisi penawaran suatu perekonomian agar mengarah pada kondisi keseimbangan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Kebijakan moneter sebagai salah satu dari kebijakan ekonomi makro pada umumnya diterapkan sejalan dengan business cycle, siklus kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, kebijakan moneter yang diterapkan pada kondisi di mana perekonomian sedang mengalami boom perkembangan yang sangat pesat, tentu berbeda dengan kebijakan moneter yang ditetapkan pada kondisi di mana perekonomian sedang mengalami depression atau SIME, perkembangan yang melambat. Dalam kajian literatur dikenal dengan dua jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu kebijakan moneter ekspansif. Secara singkat saja, kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi yang antara lain dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar. Sebaliknya, untuk kebijakan moneter kontraktif, ia adalah kebijakan moneter
yang ditunjukkan untuk memperlambat kegiatan ekonomi yang antara lain dilakukan untuk melalui penurunan jumlah uang beredar. Untuk selanjutnya yaitu kerangka strategis kebijakan moneter. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tujuan kebijakan yang ingin dicapai baik oleh kebijakan moneter maupun kebijakan makro pada umumnya adalah pencapaian stabilitas ekonomi makro, seperti stabilitas harga atau rendahnya laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta tersedianya lapangan atau kesempatan kerja. Semua sasaran tersebut di atas sulit dicapai secara bersamaan karena seringkali pencapaian sasaran-sasaran akhirnya tersebut bersifat kontradiktif. Misalnya, usaha untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja pada umumnya dapat mendorong peningkatan harga sehingga pencapaian stabilitas ekonomi makro tidak optimal. Menyadari kontradiksi pencapaian sasaran tersebut, Bank Sentral dihadapkan dua alternatif, yaitu pilihan pertama adalah memilih salah satu sasaran untuk dicapai secara optimal dengan mengabaikan sasaran lainnya. Misalnya, memilih tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengabaikan tingkat inflasi. Pilihan kedua adalah semua sasaran diusahakan untuk dapat dicapai, tetapi tidak ada satupun yang dicapai secara optimal. Misalnya, menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tidak terlalu tinggi demi tetap terpeliharanya tingkat inflasi sesuai dengan ditetapkan. Menyadari kelemahan tersebut, dewasa ini beberapa negara secara bertahap telah bergeser menerapkan kebijakan moneter yang lebih memfokuskan pada sasaran tunggal, yaitu stabilitas harga. Secara prinsip, terdapat beberapa strategi dalam mencapai tujuan kebijakan moneter. Masing-masing strategi memiliki karakteristik sesuai dengan indikator nominal yang digunakan sebagai nominal ancor, dasar acuan atau jangkar, atau semacam sasaran antara dalam mencapai tujuan akhir. Beberapa strategi pelaksanaan kebijakan moneter tersebut antara lain exchange rate targeting atau penargetan nilai tukar, monetary targeting, penargetan besaran moneter, inflation targeting atau penargetan inflasi, atau implicit but not explicit ancor, strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang ditegas. Kebijakan moneter periode pre-krisis ekonomi 1997. Yang pertama yaitu periode 1945 sampai 1952. Pada awal kemerdekaan, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk mendirikan bank sirkulasi berbentuk bank milik negara, dan dalam pelaksanaannya berupa pendirian Bank Negara Indonesia yang kini disebut BNI dan Bank Rakyat Indonesia yaitu BRI pada tahun 1946. Kedua bank milik negara tersebut dan beberapa bank swasta yang ditunjuk pemerintah melaksanakan penukaran mata uang Hindia Belanda dan Jepang dengan mata uang Republik Indonesia atau ORI yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Tujuan pengeluaran atau pengedaran ORI tersebut adalah untuk menggantikan peranan mata uang Hindia Belanda Jepang dalam perekonomian Indonesia. Yang selanjutnya periode tahun 1953 sampai 1967. Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia sebagai pengganti Javasche Bank Fair tahun 1922. Dengan undang-undang tersebut dibentuklah Dewan Moneter dan Menteri Keuangan bertindak sebagai ketua, sementara Menteri Ekonomi dan Gubernur Bank Indonesia bertindak sebagai anggota. Dewan Moneter mempunyai berbagai tugas dan kewenangan yang terkait dengan erat dengan upaya-upaya untuk mengendalikan kondisi moneter, antara lain menentukan kebijakan moneter secara umum, mengatur dan menstabilkan mata uang, serta memajukan urusan kredit perbankan pada umumnya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia, tuntutan yang sangat besar diarahkan kepada Bank Indonesia untuk ikut serta secara aktif dalam menata dan mengembangkan perekonomian nasional yang pada waktu itu mengalami banyak permasalahan. Fokus dari peran yang diinginkan banyak terkait dengan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sirkulasi. Tantangan terbesar pada masa ini adalah menyatukan mata uang yang pada waktu telah banyak beredar dan berbeda-beda di berbagai wilayah Indonesia. Karena itu,
Bank Indonesia dituntut untuk menerbitkan mata uang baru. Selanjutnya periode 1968 sampai 1997. Periode stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Pengalaman selama periode sejak awal kemerdekaan sampai dengan pertengahan tahun 1960-an memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal. Pertama, bahwa kebijakan fiskal harus mampu mengendalikan defisit anggaran pada batas-batas yang wajar. Untuk itu, pengeluaran anggaran harus diseleksi secara ketat dan diprioritaskan pada jenis-jenis pengeluaran yang mampu mendorong kegiatan ekonomi real. Dan karenanya pengeluaran-pengeluaran yang cenderung kurang strategis dan karena berlebihan harus dihindarkan. Yang kedua, bahwa kebijakan moneter tidak boleh dipergunakan untuk membiayai defisit anggaran pada sisi kebijakan fiskal. Kebijakan moneter harus tetap difokuskan pada pengendalian inflasi dan karenanya pencetakan uang untuk membiayai defisit anggaran pemerintah akan mengancam kestabilan harga dan kestabilan moneter secara keseluruhan. Ketiga, bahwa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter perlu dikoordinasikan secara baik dengan tetap berpegang pada prinsip independensi masing-masing instansi agar terjadi sinergi kedua kebijakan tersebut dalam menjaga stabilitas ekonomi untuk berlangsungnya pengembangan secara keberlanjutan. Penataan ekonomi khususnya di sektor moneter dan perbankan lebih dimantapkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dalam hal ini, tugas Bank Indonesia adalah membantu pemerintah dalam dua hal, yaitu pertama, mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah, dan kedua, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Kebijakan moneter dirumuskan oleh Dewan Moneter dan Bank Indonesia melakukan tugas kebijakan moneter sesuai dengan keputusan Dewan Moneter. Perlu dikemukakan, di satu sisi, pengaturan kelembagaan seperti mempunyai nilai positif karena terintegrasi dan terkoordinasi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi makro lainnya. Namun, di sisi lain, pengaturan seperti ini mengaburkan fokus tugas, disiplin, dan tanggung jawab masing-masing instansi dalam perumusan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan ekonomi makro lainnya. Kebijakan moneter forward looking. Seperti telah dikemukakan dalam kerangka inflation targeting, perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter bersifat forward looking, dalam arti bahwa bank sentral menempuh kebijakan moneter pada saat ini sebagai langkah antisipatif atau preemptif untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan untuk masa yang akan datang. Mengapa kebijakan moneter perlu dilakukan dengan berorientasi masa depan? Hal ini disebabkan oleh fakta empiris bahwa terdapat tenggat waktu time-lag dari pengaruh perkembangan suatu variabel ekonomi terhadap variabel ekonomi yang lain. Dengan demikian, perumusan kebijakan moneter harus dilakukan dengan memperhitungkan kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang melalui langkah-langkah yang bersifat antisipatif. Mekanisme kebijakan moneter yang demikian karenanya mengharuskan bank sentral untuk dapat memperkirakan ditetapkan mengetahui seberapa lama tenggat waktu dari pengaruh kebijakan moneter saat ini dengan inflasi di masa yang akan datang, dan mengetahui dengan transmisi kebijakan moneter dalam mempengaruhi inflasi perekonomian. Untuk itu, pemahaman atau transmisi kebijakan moneter ini sangat penting dalam formulasi kebijakan moneter. Dalam kerangka kerja kebijakan moneter yang berlaku di Bank Indonesia saat ini, kebijakan moneter difokuskan pada pencapaian sasaran inflasi dengan lebih mengendalikan kepada pendekatan kuantitas besaran moneter atau quantity approach. Dalam hal ini, pencapaian sasaran inflasi dilakukan dengan pengendalian uang primer sebagai target operasional dari hasil kajian awal yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan jalur suku bunga dan nilai tukar mengenai transmisi kebijakan moneter ke inflasi. Diindikasikan bahwa kebijakan moneter membutuhkan waktu yang panjang untuk mempengaruhi harga-harga di pasar domestik, yaitu antara 1 sampai 2 tahun. Dengan tenggat waktu yang panjang tersebut berarti kenaikan suku bunga SBI yang dilakukan saat ini harus memberikan pengaruh penurunan harga-harga pada 1 atau 2 tahun kemudian. Oleh karena itu, dalam formulasi kebijakan moneter yang perlu dipertimbangkan adalah proyeksi inflasi dan ekonomi makro dalam jangka 1 sampai 2 tahun ke depan dibandingkan dengan targetnya pada periode tersebut. Dengan kata lain, orientasi dari formulasi kebijakan moneter oleh Bank Indonesia harus bersifat forward looking.
Baiklah, yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.